Pada video kali ini, kita akan belajar cara membuat menu di WordPress. Langkah apa saja yang diperlukan dalam membuat menu di WordPress dan bagaimana cara menampilkannya. Penasaran? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat menu di WordPress. Nah, ayo kita langsung aja ke praktek ya. Caranya gampang aja teman-teman. Masuk ke tampilan dan masuk ke menu. Tunggu beberapa saat dan kemudian teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Nah, karena kita belum ada membuat menu, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa bikin menu dulu. Misalnya ini ya. Saya kasih nama pertama. Nah, kemudian klik tombol ini. Nah, menu pertama teman-teman udah jadi. Seperti ini. Isinya seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman kosongin, tinggal disingkirkan aja. Nah, ini menunya masih kosong. Jadi, teman-teman bisa masukin menu sesuka hati. Menu apa aja bisa dimasukin. Nah, jenis menu pertama itu adalah halaman ya. Halaman atau page dalam WordPress. Jadi, kalau teman-teman udah ada bikin halaman, maka pasti akan muncul di sini. Teman-teman klik lihat semua ini. Nah, ini kan. Ini saya udah ada membuat 2 buah halaman. Saya coba masukin beranda. Nah, gitu aja. Ini udah masuk ya, beranda. Kemudian apa lagi? Selain halaman, teman-teman bisa masukin ke dalam menu itu adalah post. Postingan, seluruh postingan yang teman-teman buat itu bisa dimasukin ke dalam menu. Nah, lihat semua. Nah, ternyata baru ada satu postingan saya ya. Saya coba masukin. Nah, udah masuk ya, beranda. Kemudian 80, ini postingan. Nah, jenis ketiga yang bisa dimasukin itu adalah tautan tersuai. Nah, artinya teman-teman bisa masukin tautan apa aja ke dalam menu. Teman-teman bisa aja masukin URL apa aja. Bahkan YouTube pun bisa dimasukin. Saya ambil contoh ini ya. WordPress News. Video ini. Nah, saya ambil URL-nya. Kemudian saya masukin ke menu. Ini URL-nya teman-teman masukin di sini, di paste, kemudian dikasih judul. Judulnya terserah. Saya coba pakai YouTube gitu ya. Kemudian saya klik tambahkan ke menu. Nah, ini udah otomatis langsung masuk ya. Ada 3 jenis menu. Selain 3 jenis itu, ada lagi jenis menu yaitu kategori. Nah, ini kalau teman-teman itu sering masukin postingan, kemudian postingan itu berbagai jenis postingannya ya. Nah, teman-teman bisa masukin ke dalam kategori. Misalnya, postingan jenis curhat. Nah, kemudian ada postingan jenis berita misalnya. Nah, itu bisa teman-teman masukin. Karena sekarang belum ada saya bikin kategori khusus, maka yang muncul hanya kategori unkategori. Ini bisa dimasukin. Nah, yang terakhir ini adalah format yang berbeda. Nah, keempat jenis tautan ini bisa dimasukin kapan aja dan bisa dibuang kapan aja. Caranya tadi udah kita pelajari ya. Tinggal disingkirkan. Nah, kalau kita simpan ini, nah, coba kita lihat pada halaman depan. Menunya itu baru sampel page. Nah, padahal kita udah bikin beranda, YouTube, unkategori. Tapi kenapa kok menu yang muncul itu masih sampel page? Nah, ini kan cuma sampel page yang muncul. Nah, itu karena kita belum menentukan di mana menu ini ingin ditampilkan. Pada bagian ini, lokasi penayangannya hanya ada satu, yaitu primary menu. Nah, artinya lokasi penayangannya itu cuma ada di sini, di bagian ini, warna hitam ini, primary menu. Nah, kalau teman-teman mau menampilkan menu yang barusan dibuat pada bagian yang hitam ini, teman-teman tinggal centang ini, primary menu. Kemudian simpan menu. Nah, kita coba lihat lagi halaman depannya. Nah, udah masuk kan ya? Beranda, YouTube, unkategori. Nah, itu ada 3. Teman-teman bisa ubah urutannya, tinggal diseret-seret aja ya. Nah, kemudian disimpan. Nah, ini begitu di reload, ini, nah, udah berubah kan?
Tadinya beranda di bagian pertama, nah sekarang YouTube di bagian pertama. Nah itu bisa dengan mengubah urutannya. Selain urutannya, teman-teman bisa buat menjadi submenu, tinggal ditarik ke belakang. Nah, ini berarti uncategory itu adalah submenunya YouTube. Nah, beranda, kalau kita ketarik ke belakang juga, ini menjadi submenunya YouTube. Nah, coba kita simpan ya. Nah, ternyata tinggal satu menunya. Tapi kalau kita arahkan kursor, maka akan muncul menu yang lain. Inilah yang disebut submenu. Nah, kalau pengen berubah lagi, tinggal dikembalikan ke depan. Jadi udah sejajar lagi dia. Nah, ya. Nah, itulah pembuatan menu. Begitu disimpan, ini kembali ke keadaan awalnya ya. Menu itu bisa dibuat dalam jumlah yang banyak banget. Nah, teman-teman bisa kasih nama terserah. Misalnya ini bisa diberi nama Desember. Kemudian teman-teman bisa buat menu satu lagi. Caranya tinggal diklik ini. Nah, misalnya coba dibuat November ya. November. Nah, kita udah ada dua menu ya. Teman-teman bisa perhatikan di bagian ini. Ada dua menu. Ada Desember, ada November. Nah, pada November, kita cuma masukin halaman ini. Nah, ini. Kemudian kita simpan. Nah, kalau kita mau pakai menu November ini, tinggal kita centang ini, primary menu. Kemudian disimpan. Coba ya kita lihat ya, berubah nggak? Nah, berubah kan? Primary menunya hanya memunculkan sample page. Nah, sedangkan sample page ini kita simpan dalam menu November ya. Nah, kalau kita lihat lagi Desember, otomatis nggak ada kecentang primary menunya karena udah diambil dari November tadi itu ya, menu yang November. Jadi menu itu bisa dibikin banyak banget, misalnya Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu sesuai bulan misalnya. Teman-teman pengen ngerubah menu sesuai bulan. Jadi begitu Januari, teman-teman tinggal centang Januari, maka tampil yang Januari. Begitu Februari, lakukan seperti itu lagi. Centang di bulan Februari, otomatis centang di bulan Januarinya juga akan menghilang. Yang tampil hanyalah pada bulan Februari. Nah, itu ya. Jadi menu itu bisa banyak banget dan bisa ditampilkan. Oke. Saya harap tidak bingung ya melihatnya ya. Karena memang seperti itu ya. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa menu itu terikat dengan tema. Tema apa yang teman-teman pakai? Nah, khusus untuk ini, kita lihat ya temanya. Nah, yang digunakan adalah Generate Press. Nah, Generate Press itu hanya menyediakan satu lokasi menu. Apa itu? Yaitu adalah primary menu. Nah, kalau kita ubah menjadi tema default, misalnya 2020, kita coba aktifkan ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, menu kita di bagian atas ini. Nah, ini tampilan 2020. Tapi coba kita lihat bagian menunya. Nah, coba teman-teman lihat. Perhatikan ya. Nih, pada tema 2020, ini menyediakan 5 jenis lokasi penayangan. Nah, coba kita centang semua. Kemudian kita simpan. Kita lihat perubahannya. Ini yang pertama, yang satu. Nah, kemudian muncul menu satu lagi di sini. Isinya sama juga ya. Nah, kemudian kita coba. Nah, ke bagian bawah itu muncul lagi menunya ini. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Lokasi penempatan menu itu tergantung dengan temanya. Nah, jadi bisa aja misalnya karena ini kita bikin pakai nama bulan, kita coba ganti pakai ini sesuai dengan ini ya. Misalnya desktop horizontal. Nah, karena ini namanya kita sebutkan desktop horizontal, maka kita cuma centang desktop horizontal saja. Oke. Nah, kemudian menu yang lainnya, yang satunya yang November kita coba ubah juga. Nah, karena menunya desktop expanded menu, kita coba simpan aja dalam istilah itu ya. Biar nggak bingung nyarinya. Nah, ini coba kita ganti. Nah, kita coba lihat ya perubahannya apa. Nah, coba kita lihat menunya.
Nah, ternyata yang menunya cuma ada sample page. Nah, itu sesuai banget sama menu yang kita buat ya. Desktop expanded itu hanya ada menu sample page. Nah, itulah cara membuat menu ya. Cara membuat menu sebenarnya gampang aja, asal teman-teman tahu konsepnya. Yang pertama, konsepnya adalah jenis-jenis menu yang bisa teman-teman masukin. Ada laman, ada postingan, ada tautan tersesuai, ada kategori, dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman juga harus mengerti konsep lokasi penempatan menu. Nah, kalau pada tema default WordPress itu ada 5 lokasi penempatan menu. Nah, kalau teman-teman cari tema yang lain, bisa jadi lokasinya ini juga berubah. Nah, mari kita lihat contoh website yang lain ya. Nah, nih, pada website newspaper ini, lokasi menunya yang pertama ini ada pada bagian atas. Bisa teman-teman lihat ya, ada forum, ada blog, ada join, ada sign in. Nah, menu yang kedua itu ada pada bagian di bawah logo. Ini mungkin primary menunya. Coba kita lihat ya, ada lagi nggak menunya? Nah, pada bagian paling bawah sekali ini juga ada menu ya. Menu footer biasanya namanya yang seperti ini. Nah, ini. Nah, kelihatan ya, pada tema newspaper ini, menunya ada 3. Nah, coba kita lihat tema yang lain. Nah, ini adalah TechCrunch ya. Nah, kelihatan bahwa TechCrunch itu nggak ada menu utama di bagian atas ini, yang horizontal. Tapi coba kita lihat di bagian sampingnya, ini ada menu yang bentuknya horizontal. Dan menunya ini nggak hilang-hilang bahkan ya. Ngikut aja ketika kita scroll. Nah, ternyata pada TechCrunch ini temanya hanya menyediakan satu menu, yaitu menu yang di samping ini. Nah, jadi beda-beda ya. Beda-beda jenis menunya, beda-beda lokasi penempatannya. Dan teman-teman juga bisa tempatin menunya juga berbeda-beda. Kalau teman-teman pengen bikin menu beda semua ke 5 lokasi ini, berarti teman-teman tinggal buat menu lagi. Oke, cukup mudah kan ya? Cara membuat menu di WordPress. Jadi teman-teman tinggal masukin aja dan tentuin tempatnya. Oke, mungkin itu aja dalam video kali ini. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.